Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar ya? Mudah-mudahan sehat semua. Kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Hari ini kita daring lagi ya. Jadi kemarin kita belajar tentang jaringan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi hari ini kita lanjutkan tentang jaringan hewan ya. Jaringan hewan, jaringan kita sendiri nih ya, manusia, hewan. Kemarin tentang jaringan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita lanjutkan ya belajarnya jaringan hewan. Anak-anak ibu semua persiapan ya, minumnya jangan lupa. Nah, kita membahas tentang jaringan kita sendiri nih saat ini ya, dimana nanti diperhatikan dengan baik ya, kemudian dipahami dengan baik, kemudian diulang-ulang ya. Nah, demikian ya, kita lanjutkan untuk belajar jaringan hewan. Ya, kita belajar jaringan hewan ya, jaringan hewan ya. Kemarin itu jaringan tumbuh-tumbuhan ya. Jadi hari ini kita lihat jaringan hewan ya. Kita belajar jaringan hewan itu dari peta konsepnya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita kan termasuk hewan ya, anak-anak ya, kita semua termasuk hewan ya. Jadi jaringan, makanya kita belajar jaringan ini sudah setingkat lebih dari sel, karena yang dikatakan jaringan itu adalah kumpulan dari sel yang sama bentuk dan fungsinya. Nanti jaringan ini bakal menyusun menjadi organ ya anak-anak ya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi kompetensi dasarnya itu adalah KD-nya adalah menganalisis keterkaitan antara struktur jaringan, letak, fungsi organ ya. Kemudian untuk penerapannya itu kita belajar praktikum di lapangan ya, mengamati jaringan hewan ya. Kemudian kita lihat keterkaitannya apa dalam aplikasi kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar saja ya, karena kita saat ini belajarnya jarak jauh ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak ibu semua dapat ya mengidentifikasi ya macam-macam jaringan ya, kemudian di mana tempatnya ya, kemudian bisa membedakan nanti dengan tabel, dengan ciri-ciri, membedakan otot polos, otot lurik, otot jantung bagi vertebrata ya. Jadi hewan yang bertulang belakang. Boleh nanti anak-anak lihat burung misalnya kan, lihat ikan. Nggak mungkin kita otot manusia ya, kita bisa praktek langsung ya. Jadi nanti kita larikan ke hewan ya. Kemudian dapat mengidentifikasi ciri-ciri masing-masing dari jaringan hewan itu, apa saja ciri-cirinya ya. Kemudian dapat membedakan struktur dan fungsi dari jaringan tersebut ya. Kemudian kita anak-anak ibu semua dapat menganalisis ya apa-apa saja jaringan penyusun organ pada vertebrata. Misalnya organnya misalnya hati misalnya, jaringan-jaringan apa saja. Kemudian nanti juga dihubungkan dengan sistem organ. Misalnya nanti sistem pencernaan, apa saja organ-organnya yang terkait, misalnya seperti itu ya. Kemudian indikatornya mengidentifikasi macam jaringan ya. Kemudian membedakan struktur, kemudian mengidentifikasi ciri-ciri, kemudian yang terakhirnya itu anak ibu harus bisa ya mempresentasikan berupa video ya. Jadi nanti menceritakan tentang jaringan ya, kemudian lokasinya, kemudian tempatnya, fungsinya dan lain-lain gitu ya. Lanjutkan ya. Nah, jadi peta konsepnya itu yang kita pelajari pada jaringan hewan itu adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, jaringan saraf. Nanti dari jaringan epitel nanti kita olah satu per satu. Jadi 4 poin: jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf gitu ya. Kita lanjutkan.
Di dalam jaringan epitel ya anak-anak ibu ya, ini kita bisa melihat ya, apa sih sebenarnya jaringan epitel itu? Nah, apa-apa saja sih kelompoknya jaringan epitel itu ya? Nah, jaringan epitel itu merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh ya, permukaan tubuh ya, atau rongga-rongga di dalam tubuh. Contohnya gimana? Contohnya pada hidung, rongga hidung, pada tuba palovi, misalnya pada kerongkongan, pada usus ya, itu semuanya ada jaringan epitel ya. Nah, kemudian ciri-cirinya. Apa penciri dari jaringan epitel itu ya? Yang pertama itu susunannya rapat. Jadi tidak ada pembuluh darah. Misalnya jaringan epitel munggah mulut, nggak ada pembuluh darahnya ya. Jadi dia menempel di permukaan. Nah, kemudian mengandung ujung-ujung saraf, ada sarafnya ada ya. Kemudian memiliki regenerasi atau penggantian yang cukup tinggi ya. Kemudian kita lihat lagi klasifikasinya. Klasifikasi jaringan epitel itu ada epitel yang selapis, contohnya pipi selapis, kubus selapis ya, ada batang selapis ya. Nah, kemudian epitelium yang berlapis-lapis, ada kubus yang berlapis, ada jaringan transisional perubahan, kemudian ada juga berupa kelenjar ya, itu namanya jaringan epitelium ya, yang harus diingat anak-anak ibu ya, tidak boleh melamun ya, semangat ya. Itu adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Permukaan tubuh itu maksudnya permukaan pada rongga-rongga yang ada di dalam tubuh ya, bukan misalnya di kulit, bukan itu ya, di dalam ya, maksudnya di lubang hidung ya dan sebagainya kan ya. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya. Ada epitel selapis ya, misalnya epitel selapis berlapis, misalnya terdapat pada apa? Pada kerongkongan itu ya. Kemudian epitel kubus selapis, misalnya terdapat pada apa itu? Pada hati misalnya ya. Kemudian pada lambung itu jaringan epitel batang selapis, itu pada lambung ya. Kemudian pada uterus misalnya ada jaringan epitel transisional namanya ya. Kemudian pada paru-paru jaringan epitel selapis. Jadi masing-masing dari kerongkongan epitelium berlapis semua. Jadi masing-masing di tubuh kita itu jaringan epitelnya berbeda strukturnya ya. Ada yang selapis, ada berlapis semu, ada yang selapis berbentuk kubus ya, ada yang pipi dan sebagainya ya. Itu contoh dari jaringan epitel di dalam tubuh kita. Nah, ini ya, ini macam-macam gambar jaringan epitel yang berupa kelenjar ya. Kita kan pernah kelenjar, oh apa itu, dia gangguan pada kelenjarnya. Nah, ini ya, sebenarnya gangguannya itu pada jaringan epitel, kelenjar alveolar ya. Jadi itu adalah sederhana ya. Jadi itu kelenjar, kalau kita lihat itu adalah terdapat pada kelenjar mukus pada kulit katak. Jadi kulit katak itu ada jaringan epitel berupa kelenjar ya. Nah, kelenjar alveolar bercabang sederhana, contohnya pada kulit ya, di bawah kulit kita itu ada jaringan kelenjarnya ya. Kemudian kelenjar pada usus ya, pada kelenjar air susu ya. Jadi kelenjar susu yang menghasilkan laktasi atau laktogen itu ada kelenjarnya ya. Nah, jadi kelenjar majemuk ya. Kemudian glandula mamae untuk pada mamalia ya, kelenjar susu pada mamalia ya. Kemudian pada rahang kita atau pada mulut kita ya, itu namanya kelenjar ludah, submaksila dan submandibula ya. Submaksila jaringan bawah dan submaksila atas ya, mandibula bawah ya. Jadi ada kelenjar ludah di sana.
Ya, gitu. Anak-anak boleh ya sambil minum ya. Ibu juga sambil minum ya ngajarnya ya. Minum silakan ya. Jadi harus banyak-banyak minum. Sekarang kita pindah ke jaringan ikat ya. Didefinisikan jaringan ikat itu anak-anak ya. Itu merupakan jaringan yang mengikat ya dan menyokong ya. Jadi lapisan itu bisa menyokong ya. Jadi artinya membuat kokoh ya. Nah, ciri-cirinya itu adalah memiliki komponen interseluler, ada isi maksudnya ya, yang disebut dengan matriks isi ya. Kemudian letaknya itu menyebar di mana-mana ya, itu jaringan ikat ya. Jadi tidak tertumpu satu kayak tadi ada di paru-paru, ada di hati kan tadi ya. Jadi jaringan epitel, kalau ini dia menyebar ya. Nah, jaringan ikat itu klasifikasinya ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, ya. Kemudian ada jaringan ikat rawan atau tulang rawan. Nah, nanti tulang rawan itu dibagi juga atas 3. Ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastis, ada tulang rawan fibrosa. Nah, jadi klasifikasinya 4 yang besarnya ya. Jaringan ikat longgar, ya, longgar artinya tuh menyebar ya dia, tapi secara longgar ya. Kemudian jaringan ikat padat, rapat sekali ya. Jaringan tulang rawan dan jaringan tulang keras. Osteon itu tulang keras, tulang rawan itu kartilago. Jadi dibagi 3 nanti ya, nanti kita uraikan satu-satu ya. Tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Kalau hialin dia keruh, dia bening, kehijauan ya. Kemudian elastis itu lentur. Nah, kemudian tulang rawan fibrosa itu ada serabutnya. Nah, kelihatan nanti agak keruh-keruh ya. Jadi beda sekali antara jaringan tulang rawan kartilago dengan jaringan tulang rawan atau osteon ya. Jadi seperti itu ya. Itu jaringan ikat itu artinya pengikat. Ya, nanti kita lihat satu persatu ya. Jaringan pengikatnya, misalnya ini jaringan ikat ya. Nah, kita lihat itu ada jaringan jaringan ikat ini ya. Nah, kita bisa lihat di sana ini adalah jaringan ikat padat ya. Ada serabut kolagen ya. Jaringan ikatnya contohnya nih sel darah nih ya, sel darah putih ya, sel darah putih. Ada serabut kolagen, ada sel darah putih, ada sel makrofag ya, ada sel mastosid. Makrofag ini penghancur. Kemudian ada juga sel lemak. Jadi semuanya ini adalah termasuk jaringan ikat. Jadi dia ada di mana-mana. Contohnya misalnya lemak, jaringan lemak kan ada di mana-mana ya anak-anak ya. Jadi kalau jaringan sel darah putih juga ada di mana-mana ya. Jadi fungsinya tetap sama, tapi dia berada di mana-mana gitu ya. Jadi kita lihat ya, jaringan serabut kolagen. Jaringan kolagen ini kan sangat penting ya. Kolagen itu lebih banyak pada tulang rawan. Kolagen ini kalau untuk kita kan bisa mempengaruhi menjaga tingkat ketuaan, makanya kita disuruh memakan kolagen ya. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi penyusun jaringan ikat itu, nah ada beberapa ya. Yang pertama sel fibroblast itu harus banyak protein ya, yang berfungsi untuk sekresi protein ya. Jadi sel penyusunnya jaringan ikat tuh banyak protein. Kemudian ada sel lemak atau sel adiposa ya, jadi untuk penyimpan lemak. Kemudian sel plasma ya, sel plasma itu plasma sel darah merah putih ya, memproduksi antibodi untuk antigen kita untuk daya tahan tubuh ya. Kemudian ada sel makrofag ya, itu berupa bentuknya selalu berubah-ubah ya, tak tetap, untuk pembuangan menjadi sel mati. Kemudian ada mast cell, itu sel tiang, itu adalah sel yang selalu memproduksi ya, apa yang diproduksi hormon, contohnya heparin ya, histamin contohnya ya, gitu. Itu adalah kerja dari sel tiang
Nah, heparin itu berfungsi sebagai apa? Antikoagulasi, berperan dalam pembekuan darah ya. Kalau histamin atau TIA itu berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah. Jadi maksudnya tuh jumlahnya darah ya. Jadi larinya ke HB. Nah, seperti itu ya. Jadi ada fungsi masing-masing. Itu adalah jaringan ikat ya. Jadi penyusunnya. Lanjut ya. Jadi ini jaringan ikat longgar ya, tadi ikat secara keseluruhan ya. Nah, ikat longgar itu contohnya itu tadi adalah berbagai macam jaringan ikat longgar ini punya fungsi dia ya. Jadi apa fungsinya itu? Sifatnya adalah mengikat atau menyelubungi, misalnya pada otak ada mielin, misalnya pada paru-paru ada pleura, misalnya seperti itu ya. Jadi melekat ya untuk menyatukan ya. Di rongga jantung ada membrannya, kemudian di ujung-ujung di tulang ya, kemudian itu dia mengikat ya. Misalnya di paru-paru ada pleura, pleura itu adalah jaringan ikatnya juga ya, seperti itu. Lanjutkan ya. Nah, ini kalian lihat ini adalah jaringan ikat longgar ya. Di kulit matriksnya ada elastin dan kolagen ya. Nah, ada fiber, ada kolagen fiber, ada selnya. Jadi jaringannya bersatu ya. Nah, kita lanjut ya. Jaringan elastin ini ya, jaringan ikat padat ya. Tadi ikat longgar ya. Nah, kita lihat ya, ciri-cirinya ya. Kemudian jaringan ikat padat itu bentuknya tidak teratur ya. Kemudian mempunyai bagian-bagian ya, seperti pada epidermis kulit ya, pembungkus tulang. Ikat ini biasanya jaringan mempersatu ya. Kalau ikat padat berarti dia agak lebih keras ya. Kalau ikat longgar dia agak lentur ya. Nah, jaringan ini mempunyai tempat-tempat khusus ya pada tendon ya. Tendon itu termasuk menghubungkan otot dengan tulang ya. Jadi otot dengan tulang dihubungkan oleh tendon. Tendon itulah yang menentukan pergerakan ya. Jadi melalui sendi-sendi yang sudah diatur, itu jaringan ikat. Kalau tendonnya sudah rusak, maka dia tidak bisa melakukan aktivitas sendi kita itu. Oke. Tendon otot misalnya. Nah, nih kita lihat ya. Ini ada beberapa jaringan ikat pada tendon ya. Nah, ini otot itu kan di ujung-ujungnya ada serat atau kolagen. Jadi dialah yang mengikat. Jadi maka otot kita itu menjadi kuat dan menjadi kokoh ya. Ini jaringan ikat pada padat pada epidermis, dermis kulit kita ya. Jadi dermis kita ya. Jadi bukan epidermis, pada dermis ya. Nah, kulit itu kan ada epidermis, ada endodermis ya. Nah, itu semua disatukan oleh jaringan padat dermis. Di sana lebih banyak terdapat bantalan lemak. Nah, jadi lemak. Jadi di bawah kulit kita itu kan ada lemaknya ya. Itu namanya jaringan ikat padat. Oke ya. Nah ya, jadi jaringan ikat padat ya, jadi yang rapih, yang tidak teratur ya. Kemudian jaringan tulang rawan ya. Nah, ini yang ketiganya adalah jaringan tulang rawan. Pada ikat ya, jaringan ikat itu ada tulang rawan. Tulang rawan itu jaringan yang mempunyai matriks ya. Matriksnya itu elastis ya. Nah, klasifikasinya itu ada pengelompokannya, ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa ya. Jadi ini yang keempatnya bukan tulang osteon, itu bukan kelompok yang keempat ya. Jadi 3 sebenarnya ya. Tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, tulang rawan fibrosa. Ya, ini jaringan keempatnya nanti ini ya, jaringan tulang atau osteot ya. Nah, jaringan tulang rawan hialin itu adalah jaringan tulang rawan yang banyak terdapat pada ujung yang lembut itu ya, pada ujung-ujung. Kalau kita makan ayam kan ada yang putihnya ya. Jadi kalau makan juga ke rumah makan sama-sama sama mamanya,
Jangan makan aja sambil belajar biologi. Tapi jangan disebut pula, oh ibu ini kata ibu saya di sekolah nih dari tulang rawan hialin. Jangan gitu juga, dicermati aja. Oh yang kumakan ini artinya tulang rawan hialin ya. Gitu banyak kalau kolagennya. Kemudian bisa memperbaiki tingkat ketuaan. Nah seperti itu kita sudah belajar sendiri, nggak usah disebut juga, nanti kena marah loh sama mamanya. Syukur mama sama papanya mengerti anaknya lagi belajar. Papa nih makan dulu. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya belajar sambil makan pun bisa. Nah itu salah satu contoh. Tulang rawan elastis ya, elastik atau elastis. Itu kalau kalian makan juga bisa sambil praktikumnya. Gimana Bu praktikumnya lagi makan? Nah, misalnya lagi makan sop buntut. Ya, sop buntut tahu ya, seneng kali pasti anak-anak ibu nih semua. Nah, itu kalau dimakan kan itu kenyal-kenyal ya, tulang rawan itu adalah buntut itu atau ekor itu adalah termasuk tulang rawan elastis. Karena kalau dipatah, dilentur, dia nggak rusak sama dengan di kuping. Nah, lagi praktikum mandirinya lagi gimana? Pegang kupingnya, ya, pelintir-pelintir, lipat kiri, lipat kanan, patah nggak dia? Ya kan? Nah, kalau nggak patah artinya dia elastis. Sudah bisa kan praktikum mandiri kan? Nah, artinya kupingnya terdiri dari tulang rawan elastis. Di ujung hidung juga kayak gitu, geser-geser aja di ujung hidungnya. Ya kan nggak bisa patah kan dia, pecah kan dia. Nah, itu namanya tulang rawan elastis ya. Nah, tulang rawan yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Ya, fibrosa itu adalah tulang rawan yang bentuk keruh yang ada serabut-serabutnya. Biasanya menghubungkan tulang rawan yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat kuat yang tidak boleh bergeser. Misalnya hubungan antara tulang belakang ya. Jadi tulang belakang dengan tulang belakang itu biasanya tersambung oleh tulang rawan fibrosa. Biar kuat. Kalau enggak lari-lari tulang punggungnya ya, pindah-pindah nanti. Ya, nah itu salah satunya ya. Nah, pada apa lagi? Pada tengkorak. Tengkorak Anda kan bukan bulat ya. Tengkorak kalian kan bagi 3 pecahannya ya. Nah, sambungan tulang rawannya itu isinya adalah fibrosa. Jadi tidak pecah-pecah. Kalau tidak tulang rawan fibrosa berpindah-pindah nanti tengkoraknya ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau ada yang operasi, yang dioperasi adalah lurusan tulang rawannya itu karena tulang rawan itu lebih cepat membelah gitu ya. Oke. Nah, jadi anak-anak semua bisa praktikum di rumah kan? Bisa kan? Nah, jadi tidak langsung harus praktikum di laboratorium karena kita ini adalah belajar jarak jauh. Jadi di rumah juga praktikum. Nanti mamanya kalau beli ayam mau dimasak gitu, atau ikan pari misalnya kan bertulang belakangnya mana ya tulang rawan hialin, mana ya tulang rawan fibrosa seperti itu ya. Nah, nanti kalau ibu ada tagihan, nah seperti itu praktikumnya masing-masing. Ya, praktikumnya mandiri. Nah, ada misalnya ini tulang rawan yang pertama adalah tulang rawan hialin. Nah, itu ada matriksnya. Nah, di dalam matriksnya itu ada kondrosit. Kondrosit itu sel tulang rawan ya, ada lakuna ya, lakuna lubang-lubang. Nah, itu tersusun rapat, lembut, rapi ya, itu namanya tulang rawan hialin ya. Nah, kalau tulang rawan yang kedua fibrosa itu ada kondrositnya juga, tetap lakunanya tetap karena dia kan tulang rawan ya. Tetapi dia punya serabut kolagen ya. Jadi serabutnya yang sangat kuat ya, seperti itu ya. Nah, kalau tadi yang hialin ini misalnya di ujung-ujung tulang rusuk ya, ujung tulang rusuk kan suka kita makan tuh yang lembut itu ya. Nah, itu. Nah, serabut kolagen ini bisa di ujung-ujung tulang ya, tulang lutut ya, bisa juga ya di tulang belakang. Ya, makanya kalau makan ayam sekalian praktikum. Kalian biasanya kalau makan tulang ayam itu tulang ujungnya itu dibuang kan? Nah, sekarang jangan dibuang. Kenapa? Karena di sana ada kolagen. Kolagen kan mahal. Coba deh kalian anak-anak zaman sekarang, kalian juga termasuk ya. Beli sabun yang ada kolagennya, tahu-tahu dikasih pemutih bukan kolagen ya. Kalau kolagen kan prosesnya pasti bisa menyegarkan kulit ya. Jadi bukan bikin kulitnya jadi jelek gitu ya. Nah, harganya tepung kolagen itu sangat mahal sekali ya. Nah, jadi kalau beli sabun kolagen, kalau murah itu artinya bukan kolagen ya, itu aplikasinya ya.
Kemudian yang ketiganya itu adalah yang elastis ya. Jadi tetap ada kondrositnya, kemudian ada serabut-serabut elastis. Elastis itu tidak mudah patah ya, bisa berbelok ke kiri dan ke kanan. Oke ya. Nah ya, serat kolagen itu ya, jadi kita lihat tulang rawan hialin itu ya, terdapatnya di mana-mana saja ya, merupakan tulang rawan yang banyak sekali matriksnya halus ya, serat kolagennya tidak ada ya. Kemudian bentuknya bergelombang, kemudian terdapat pada epiglotis dan luar telinga. Ya, luar telinga ya. Telinga luar maksudnya ya, bukan kupingnya ya. Nah, kalau kuping itu adalah elastis ya. Kemudian matriksnya mengandung kolagen kasar ya, kemudian di ligamen ada laguna, kemudian mengandung mineral, kalsium ya, dan lain-lain ya. Punya unit-unit lubang-lubang di matriksnya, namanya saluran. Salurannya itu namanya adalah saluran Haffers gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tulang rawan elastis ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau elastis dia seratnya bergelombang ya, ada di luar elastis itu ada di luar telinga ya. Kemudian tulang rawan hialin tadi halus ya, tersebar di matriksnya. Kalau ini terlebar dari telinga luar ya, jadi epiglotis. Kemudian tulang rawan fibrosa itu adalah punya serabut ya, jadi dapat pada tulang belakang tadi ya, sama simfisis itu pada tengkorak ya. Kemudian tulang keras itu, ini termasuk tulang keras, bukan tulang hialin ya, bukan tulang osteon, bukan ini ya, bukan tulang rawan hialin ya. Ini terlebih satu ya. Lanjutkan ya, yang ada saluran Haffesnya itu adalah ini tulang rawan hialin ya. Kita lihat ya, hialin cartilage ya, tulang rawan hialin ya. Nah, sama dengan tadi ya, ada laguna, ada substratnya, ada kondritnya ya, ada perikondrium. Kondrit itu adalah sel yang untuk memperbanyak sel tulang rawan ya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini gambar tulang rawan elastis ya. Jadi serabut-serabutnya banyak sekali ya. Kemudian biasanya di ekor ini ya, di ekor, tulang ekor dan tulang telinga. Oke. Nah, ini adalah jaringan otot ya. Ketiganya jadi jaringan otot ya. Jadi ciri-cirinya itu adalah punya benang-benang atau serat ya. Kemudian ada miofibril ya, terus sel-sel yang membujur bersilang ya. Kemudian ada protein kontraktin, itu protein yang untuk menggerakkan, karena otot itu adalah untuk bergerak dan untuk memperpanjang sel. Nah, kelompoknya itu ada otot polos, ada otot lurik, ada otot jantung ya. Jadi kelompoknya ada 3. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini kalau kita belajar lewat gambar ya. Misalnya otot jantung. Nah, Ibu bisa sebutkan ciri-cirinya di sini langsung. Apa ciri-ciri otot jantung itu? Dia punya sekat, sekatnya rapat. Punya inti, intinya menyebar ya, di tengah-tengah tetapi banyak ya. Kemudian memiliki cabang yang sangat kuat ya. Jadi ciri-ciri dari otot jantung itu adalah bercabang ya, intinya banyak ya. Kemudian otot rangka bersekat juga, berserat juga, tetapi intinya di pinggir ya. Jadi intinya tidak di tengah-tengah, ada perbedaan ya. Tersusun rapat sekali, kuat penyusun otot kita, baik otot kaki, diafragma, otot tangan, itu adalah jenis otot rangka ya, otot lurik ya, otot rangka atau otot lurik. Kemudian yang ketiga adalah otot polos, biasanya terdapat pada usus, pada lambung ya. Nah, otot polos, apa ciri-cirinya? Berbentuk luncup, masing-masing ujungnya mengecil ya, tidak bersekat, punya inti di tengah. Mudah ya kalau pakai gambar ya. Jadi kita bisa membuat
menterjemah artinya sendiri. Jadi dari segi ototnya, seratnya, letak intinya, lagi dari cabangnya. Yang bercabang hanya otot jantung. Maka otot jantung kita tuh kokoh sekali karena dia tidak berhenti bekerja untuk memompakan darah. Kalau jarak otot ada nggak berhenti? Ada. Saat kita tidur kan dia nggak kerja. Ya, kalau otot jantung berhenti nggak? Nggak, sampai kita mati dia tetap berjalan gitu. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke jaringan yang berikutnya adalah jaringan saraf ya. Nah, kalian lihat ini jaringan saraf, ciri-cirinya nama sel saraf itu adalah neuron ya. Kemudian punya penjuluran sitoplasma, sitoplasmanya agak panjang keluar, terletak menyebar di seluruh tubuh. Kalau sistem saraf sel saraf, jaringan saraf itu di seluruh tubuh ya. Kemudian jenisnya ada neuron sensorik, ada neuron intermediate, ada neuron motorik. Neuron sensorik itu penerima rangsangan ya dari reseptor ke sistem pusat. Contoh nih, ibu tadi lagi menjemur kain ya. Kemudian saya lihat ada mendung-mendung ya. Nah, sensornya pertama rangsangannya dari apa? Dari mata, dari otot mata ya, kemudian dari saraf mata. Kemudian mata ini nyampaikan, waduh mendung-mendung tadi jemur kain ya, ntar kalau udah pulang cepet-cepet lari, menggerakkan otot rangkanya untuk berlari cepat ya, mengangkat jemuran. Nah, itu namanya rangkaian sistem sarafnya ya, saringnya. Itu neuron sensor itu yang menerima. Neuron intermediate itu penyampai. Ya, jadi dialah yang menghubungkan ke saraf pusat. Apa saraf pusat kita? Neuron, otak, sumsum tulang belakang. Ada dua ya. Jadi ke otak dan sumsum tulang belakang. Kalau nanti tergantung geraknya ya. Nanti kalau kita belajar gerak mana yang langsung ke sumsum tulang belakang, mana yang ke otak dulu ya. Kemudian neuron motorik ya, yang menggerakkan tadi kata ibu itu biasanya pada saraf-saraf otot ya. Jadi dia bisa rangka, jadi dia bisa melakukan aktivitas gitu ya. Terus, nah ini contohnya jaringan saraf ya. Jadi ini sel neuron, ini satu selnya. Sel bodinya badan sel ya, kemudian nukleus inti, kemudian ada myelin sheath, ada lapisan myelin selubung yang membungkus sel saraf itu namanya myelin. Ada namanya nodus Renvier. Nodus Renvier itu adalah bagian yang berbeda dengan organ yang lainnya, namanya nodus ya, jarak ya, nodus Renvier ya. Kemudian ada akson ya, kemudian ada sel Schwann yang ada di tengah-tengahnya, kemudian ada akson terminal atau transmitter ya, penyambung ya. Jadi dari dendrit nanti dia reservoir itu ya, itu penerima rangsangan nanti disampaikan melalui perangkatnya tadi ya, melalui akson dan akson terminal, nanti setelah sampai disambungkan kembali. Nah, tempat menyambungkan antara satu dendrit dengan dendrit yang lain ya, atau dengan dendrit yang lainnya namanya adalah lengkung Henle ya, lengkung Henle gitu ya anak-anak ya. Jadi nanti kita saraf itu tidak bisa sendiri. Oke. Nah, kemudian ini kita lihat ya, ada beberapa hal ya yang berhubungan dengan jaringan. Kenapa sih Bu ada tulisannya kanker itu? Karena kanker itu adalah salah satu ya kelainan pada tubuh makhluk hidup ya, terutama hewan vertebrata yang disebabkan karena perkembangan jaringan yang tidak sangat menentu ya. Nah, itu merupakan jaringan tumbuhan yang tak terkendali akibat adanya jaringan tubuh ya, bukan tumbuhan ya, jaringan tubuh tidak terkendali ya, akhirnya itu mengganggu kegiatan metabolisme. Jadi dia membelah sesuka hatinya ya. Nah, penyebab kanker itu apa? Yang pertama adalah faktor genetik, ada diwariskan. Misalnya kalau si ibunya punya kanker payudara misalnya, ada kemungkinan si anaknya juga bisa keturunan penyakit kanker payudara. Jadi kanker itu ada penyebabnya sekian persennya dari genetik ya. Kemudian makanya apa nih Bu? Oh, kalau nanti mau cari jodoh, cek dulu keluarga. Ada nggak keluarganya yang terkena
kanker, misalnya kanker rahim, kanker apa gitu, cek dulu gitu ya. Kemudian jangan anak ibu nanti ya, jangan dalam penentuan pemilihan, karena biologi ini segala hal yang kita pelajari ya untuk hidup secara normal ya. Nah, nanti sudah tahu, dianya keturunan seperti itu. Wah, lanjutlah Bu, gimana lagi Bu? Sudah cinta gitu ya. Tapi kalau sebelum jauh kan bisa dinetralisir ya. Jadi kemudian yang kedua, karasogenik ya. Jadi ini adalah pencemaran zat kimia ya. Menyebabkan kanker ya, kemudian menyebabkan molekul DNA-nya bermutasi. Nah, sama juga dengan COVID sekarang, itu kan DNA-nya yang bermutasi sehingga perkembangan biakannya sangat luar biasa gitu. Nah, ini salah satu contoh ya, contoh kanker atau tumor. Ini jaringan kan? Nah, anak-anak ibu lihat, ini kan jaringan 1, jaringan 2, jaringan sel 1, sel 2, sel 3, dia membelah banyak, akhirnya mengganggu sel yang normal. Itu ada akar-akarnya. Makanya kalau dioperasi tinggal akarnya satu saja. Ya, itu bakal timbul lagi yang seperti itu. Nah, makanya kita harus menjauhi karasogenik, harus menjauhi makanan yang tiap saji, harus menjauhi makanan yang mengandung formalin dan sebagainya yang bisa menimbulkan penimbunan karasogeniknya gitu ya, anak-anak ya. Nah, jadi dengan demikian kita sudah paham ya bahwasannya jaringan penyusun kita itu ada 4 macam ya. Jadi anak-anak semuanya kalau kurang paham nanti ulang lagi. Ya, ulang lagi, nanti dilihat lagi ya apa-apa sih sebenarnya jaringan itu. Nanti boleh kita praktikum mandiri. Pakai ikan boleh Bu praktikumnya? Boleh, asal vertebrata. Cumi-cumi boleh nggak Bu? Jangan. Cumi-cumi adalah invertebrata. Jadi nanti kalau mamanya beli ikan misalnya, atau mamanya beli apa lagi ya, beli daging. Daging bisa nggak Bu untuk praktikum mandiri? Bisa. Ya, maka nanti ibu tagihannya adalah ada praktikum mandiri, boleh pakai jaringan otot, boleh pakai jaringan tulang, ya ikan misalnya atau ayam, boleh jaringan tulang rawan, ya. Nanti kalian identifikasi gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan dulu sekian, ya. Nanti dengan tugas dan lain-lain kita lengkapi ya, karena memang suasananya tidak nyaman sekali ya, jadi hanya bisa dengar suara ibu ya. Kalau misalnya ibu ngajar langsung kan kalian ngelihat nih bahasa tubuhnya ibu, wah ini ya, wah nanti marahnya ya, oh nanti suaranya ya, oh nanti ditanya satu-satu, itu kan lebih menyenangkan ya daripada mendengar seperti ini. Tapi nggak apa-apa karena memang kondisi kita seperti ini, maka rajin-rajin baca literasi tambahan ya, lihat di buku materi ibu ini untuk menambah kasanahnya. Maka kalian diharapkan literasi baik melalui media, baik melalui buku cetak, buku tulis dan sebagainya ya. Jadi ibu cukupkan sekian. Terima kasih.